Debat kusir terkait pemberhentian siswa SPN Polda Jawa Barat terjadi di ruang rapat Komisi 3 DPR RI pada Kamis 6 Februari 2025. Adu argumen panas itu melibatkan orang tua siswa yang dikeluarkan, psikolog polisi, dan sejumlah pihak dari SPN Polda Jabar lainnya. Dalam perdebatan itu, Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Ahmad Sahroni sampai sempat dibuat berang oleh polemik ini. Bagaimana duduk perkara pemecatan siswa SPN Polda Jawa Barat sampai-sampai isu ini dibawa ke muka DPR? Polemik terjadi ketika seorang siswa Bintara SPN Polda Jawa Barat bernama Valiano Boni Rafael mendadak dikeluarkan dari pendidikan pada 3 Desember 2024. Mirisnya, surat pemberhentian itu dikeluarkan 6 hari sebelum ia dilantik menjadi anggota Polri. Artinya, seluruh berkas kelulusan yang menunjukkan bahwa Valiano pantas dilantik sebagai anggota Polri sejatinya sudah diterbitkan. Ibu Valiano, Veronica Putri Amalia, merasa tidak terima dengan keputusan SPN. Pasalnya, jika memang Valiano tak layak menjadi lulusan Bintara, maka seharusnya surat pemberhentian sudah dikeluarkan jauh sebelum hari pelantikan. Dalam laporan pemberhentian, ada sejumlah alasan yang mendasari diberhentikannya Valiano dari pendidikan. Pertama, karena Valiano banyak tidak mengikuti jam pelajaran atau pendidikan. Kedua, psikolog polisi menyebutkan bahwa Valiano tak memenuhi syarat kelulusan karena memiliki masalah kejiwaan berupa NPD atau Narcissistic Personality Disorder. Ibu Valiano yang tak terima kemudian mengadukan kasus ini ke Komisi 3 DPR RI. Dan di rapat pada Kamis 6 Februari 2025 itulah muncul dua argumen yang saling bertentangan antara Ibu Valiano dengan pihak SPN Jawa Barat. Bagaimana kontra di antara kedua pihak itu? Pertama, mari kita lihat terlebih dahulu argumen SPN Jawa Barat memecat Valiano. Kepala Sekolah Polisi Negara Polda Jawa Barat, Kombes Dede Yudi Fardiansa, memaparkan aspek yang mendukung pemberhentian Valiano dari pendidikan. Dede menjelaskan bahwa Valiano dikeluarkan karena ia banyak melewatkan jam pelajaran atau pendidikan sebagai standar minimal. Dede menyebut Valiano tak mengikuti pelajaran kelas sebanyak 132 jam pelajaran atau 12% dari total 1.200 jam pelajaran. Sementara, Valiano juga dilaporkan tak mengikuti 100 jam pelajaran perjalanan lapangan alias 8% dari total JP. Jika ditotal, Valiano telah melewati pelajaran sebanyak 233 jam pelajaran atau 19,33% dari total JP. Padahal, batas orang Bintara melewatkan jam pelajaran hanya 12% dari total jam pelajaran. Berikut rekapitulasi kehilangan jam pelajaran Valiano. Selain soal banyaknya jam pelajaran yang terlewati, Dede juga menjelaskan alasan pemberhentian lain yakni soal isu kejiwaan. Dede mengungkapkan, Valiano tak mengaku bahwa dirinya pernah menjadi siswa Kodiklat TNI Angkatan Laut dan keluar karena depresi. Pada saat pengisian Lead Pers atau PMK, penelusuran meta kepribadian, yang bersangkutan ini tidak pernah mengikuti pendidikan militer selama ataupun latihan militer. Jadi di sini disebutkan tidak pernah ada. Lanjut. Ini kami sampaikan ada surat dari Kodiklat Angkatan Laut bahwa yang dinyatakan bahwa adanya dikeluarkan kehilangan sebagai siswa, status sebagai siswa kembali kepada masyarakat dan dikembalikan kepada orang tua dengan alasan menderita sakit dan tidak mengikuti pelajaran selama 69 hari. Dari semua alasan itu, Valiano pun diberhentikan dari SPN. Pemberhentian Valiano pun telah diajukan ke dalam sidang sekolah dan sidang Wandiklat yang dipimpin Kapolda Jawa Barat. Selanjutnya, bagaimana pembelaan Veronica Putri Amalia selaku ibunda Valiano? Berdasarkan pengakuan Veronica, ia telah memeriksakan anaknya ke RS Jiwa Provinsi Jawa Barat, Rumah Sakit Muhammadiyah, Biro Psikologi Yayasan Psikologi Indonesia, dan RS Polri Sukamto. Dari semua pemeriksaan di berbagai tempat itu, Veronica menyebut bahwa Valiano dinyatakan sehat. Di mana hasilnya anak kami sehat.
secara pemeriksaan psikolog dan kesehatan jiwa, di mana dilakukan oleh dokter, bukan dilakukan oleh bak psikologi. Yang saya ingin mempertanyakan sebagai orang tua adalah bagaimana bisa di dalam satu lembaga yang sama, Biro Psikologi Polda Jabar dan Rumah Sakit Polri terdapat dua keterangan berbeda. Pembelaan kedua Veronica adalah soal jam pelajaran yang tak diikuti Valiano. Veronica menyebut pada 16-19 Agustus 2024, Valiano melakukan operasi impaksi gigi di RS Siloam. Namun, belum ada sepekan, Valiano menerima pemukulan oleh anggota SPN. Imbasnya, jahitan impaksi gigi Valiano lepas dan ia harus kembali dirawat di rumah sakit. Pelaku pemukulan itu pun telah terbukti bersalah usai disidang kode etik. Jadi ceritanya pada saat anak kami keluar dari rumah sakit, pertama di hari kedua pulang dari operasi impaksi, anak kami di klinik diminta untuk memakan bakwan oleh salah satu anggota SPN di bagian gigi impaksi, mengunyah bakwan dingin. Lalu anak kami bilang, ibu ini masih sakit. Lalu ibunya bilang, silakan makan, nggak mati kan kamu kalau makan. Siap, baik, dilaksanakan anak saya. Kamis dini hari, anak kami dibawa keluar dari barak oleh orang dengan baju hitam-hitam dan memakai hoodie. Anak kami diminta mengikuti selasar SPN. Setelah sampai di selasar, anak kami ditutup dengan penutup kepala hitam. Lalu anak kami diminta untuk ikuti saya, ikuti suara saya. Lalu anak kami pada saat di tempat berhenti, anak kami diminta buka baju siswa, siap. Buka ikat pinggang siswa, siap. Dan tiarap. Lalu anak kami tiarap. Pada saat tiarap, anak kami dipukul dengan, anak kami bilang lidi. Pada saat anak saya dipukul itu dengan lidi, yang memukul anak saya itu sempat berucap begini. Kenapa kamu bawa kabid dokes pada saat pemeriksaan di rumah sakit? Anak saya bingung. Lalu yang paling anak saya ingat adalah, kamu anak AKBP Bonifasius ya? Anak saya bingung, kenapa harus ada nama bapaknya disebut? Nah itu yang jadi pertanyaan saya. Selain itu, Valiano juga sempat dirawat karena menderita bronkoneumonia dengan leukosit 26.100. Saat leukosit Valiano masih 15.000, sekolah memaksa Bintara itu untuk kembali ke SPN. Akhirnya, leukosit Valiano kembali naik ke 20.000 dan ia harus dirawat kembali. Jadi kalau kami mencatat JP yang diungkapkan oleh pihak SPN, di sini tertera kalau kami menghitung 15 hari saja dikali 8 JP, anak kami itu hanya tidak mengikuti 120 JP yang di rumah sakit, di mana akumulasi dari sekolah kalau 1.200 ditambah 200 JP untuk Latja, kalau kita hitung 1.200 JP dikali 12%, akumulatif itu hanya 144 JP, sedangkan anak kami masih di bawah 120 JP. Terakhir, Veronica juga menjelaskan soal riwayat Valiano yang sempat mengikuti pelatihan di TNI Angkatan Laut dan dikeluarkan karena depresi. Maaf kalau kita balik kepada status anak kami dikeluarkan dari TNI, betul depresi karena saya yang memaksa anak kami waktu masuk TNI. Jadi tidak sesuai dengan hati nuraninya karena dia ingin memasuk polisi. Karena pada saat itu anak kami tidak bisa masuk polisi karena anak kami buta warna parsial dan bisa masuk TNI dengan jalur menembak pada saat itu. Sebenarnya depresinya anak kami karena memang tidak sesuai dengan keinginan hati nuraninya dia karena dia ingin menjadi polisi. Pertanyaan saya juga, kenapa anak kami dikeluarkan dan tidak dilantik 6 hari sebelum pelantikan, di mana sudah mengikuti semua pendidikan sekolah dari awal sampai akhir, hanya 6 hari sebelum pelantikan. Berdasarkan berbagai pemaparan yang disampaikan oleh Ibu Valiano, Saroni pun ikut mempertanyakan dan mengendus kejanggalan dari pemberhentian Valiano. Barulah setelah itu, psikolog polisi SPN Ibda Feren Azara Putri yang melaporkan gangguan jiwa Valiano diberikan kesempatan untuk menjelaskan pembelaannya.
Apa alasan Feren mengeluarkan laporan gangguan jiwa Valiano? Saat Ibda Feren menjelaskan argumen soal analisis kejiwaan Valiano versi BAK Psikologi SPN Polda Jawa Barat, beberapa kali pemaparannya dihentikan oleh Sahroni. Sempat terjadi pula adu argumen antara Ibda Feren dan Sahroni terkait analisis kejiwaan Valiano. Yang bersangkutan itu NPD, hanya saja yang kami sebutkan pada saat pemulangan itu adalah salah satu contoh perilaku yang menjurus kepada NPD. Contoh anak kami dianggap NPD adalah saat lari bersama, siswa, anak kami bersorak brimob, dan itu dianggap oleh Bakpesi Polda Jawa Barat NPD. Dan saat anak kami ingin menonjol dengan prestasinya, Ibu Feren, siap. Berarti ini asumsi ya? Siap. Mohon izin, untuk di laporan kami bisa pertanggungjawabkan pimpinan sidang. Iya, berarti ini asumsi, bukan hasil dari yang tadi disampaikan Kabidokes kan? Ini baru asumsi dari apa yang Ibu Feren berikan laporan kan ceritanya? Izin, ini bukan asumsi, ini hasil analisa kami pimpinan Ya, sidang. itulah, itu yang dinamain asumsi. Itulah, tapi bahasa kerennya analisa lah. Tapi yang dianalisa oleh Bu Feren adalah hanya sebatas analisa. Tapi Kabidokes tadi udah menyampaikan hasilnya bahwa A, B, C, D kan gitu. Berarti hasil analisa yang Ibu Feren itu dipatahkan oleh Kabidokes. Kan ceritanya gitu kan ya? Lanjut. Yang pertama yaitu merasa memiliki hak lebih. Izin kami mendapatkan data dari SPN bahwa yang bersangkutan itu tidak ingin dirawat di Rumah Sakit Polri pada saat infaksi gigi dan ingin dirawat di Rumah Sakit Siloam dan mendapatkan fasilitas terbaik. Mohon izin, untuk siswa peraturannya sebaiknya itu harus sesuai dengan peraturan yang SPN keluarkan di Rumah Sakit Polri. Namun yang bersangkutan ingin mendapatkan fasilitas lebih. Namun pada saat ini kan masih siswa pada saat itu. Lalu yang kedua, melakukan eksploitasi interpersonal atau memanfaatkan orang lain. Kami mendapatkan juga informasi bahwa yang bersangkutan itu pernah menyuruh siswa lain untuk memukulnya di area punggung menggunakan sapu lidi dengan maksud seolah-olah dipukuli oleh pengasuh. Karena sudah dilakukan juga pemeriksaan, ternyata tidak terbukti adanya pemukulan dan penculikan tersebut. Propam kami sudah melaksanakan pemeriksaan tersebut, pimpinan sidang izin. Lalu selanjutnya yang ketiga, memiliki perilaku atau sikap yang arogan dan angkuh. Yang bersangkutan sendiri pada saat diwawancara, saya tanya, bagaimana sih? Bu Feren, stop. Karena ini udah meluapkan kebencian, ini nggak baik, ini nggak boleh. Ini nggak bisa. Ini bukan faktual dari cerita apa yang terjadi. Ini hanya kebencian. Kesimpulan dari rapat itu, Komisi 3 DPR RI meminta Kapolda Jawa Barat untuk mengevaluasi pemberhentian Valiano Boni Rafael. Selain itu, Kapolda Jawa Barat juga ditugaskan untuk mengevaluasi sistem pendidikan dan pembinaan SPN Polda Jabar serta indikasi pelanggaran kode etik. Polemik pemberhentian Bintara Valiano Boni Rafael menuai beragam reaksi dari publik. Di satu sisi, ada yang mendukung pihak kepolisian, dalam hal ini SPN Polda Jawa Barat. Sementara di lain sisi, ada juga yang berpihak pada pembelaan keluarga Valiano Boni Rafael. Untuk mendapatkan perkembangan lebih lanjut kasus ini, simak terus kanal YouTube Kompas.com.